Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian di sana? Ibu harap kalian baik-baik saja dan jaga kesehatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu April Gria Mutiara dari PPL Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan material dan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kontak sosial. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami kesembuhan, salah satunya adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi, merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat yaitu faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, atau di mana saja, sedang melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi dalam beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi berikut ini. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama merupakan usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contoh, penduduk gotong royong mengerjakan jalan di lingkungan rumahnya. Yang kedua yaitu akomodasi, merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu untuk mencapai kestabilan. Contoh dari akomodasi adalah toleransi dalam kehidupan beragama. Yang ketiga yaitu asimilasi, merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan.
Anak-anak, bagaimana sudah paham tentang materi interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai bertemu pada pembahasan materi